Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk semua cinta yang Kau berikan pada hidup kami. Ampuni kami atas semua kesombongan kami Tuhan. Kami meninggalkan banyak jalan-jalan-Mu dan cara-cara-Mu ya Bapa. Kami hidup dengan cara-cara kami. Kami hidup dengan kesombongan kami dan kesokpintaran kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Hidup kami hancur Tuhan karena kesombongan kami dan keangkuhan kami. Kami merasa bahwa kami hebat. Kami merasa bahwa kami bisa menaklukkan dunia ini. Kami merasa bahwa kami hebat berpikir tentang hidup ini Bapa. Tapi kami lupa Tuhan Yesus. Kami harus merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Karena segala sesuatu Engkau tentukan dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami telah jatuh, kami telah hancur hidup kami Tuhan. Karena tindakan kami, karena pola pikir kami. Karena kesombongan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau rendahkan hati kami. Lewat semua kejadian dalam hidup kami Tuhan menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sombong dan angkuh Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami sudah jauh dari jalan-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu dengan apa yang kami pikirkan baik. Ampuni kami ya Bapa. Kami tidak lagi bersandar kepadamu. Kami tidak lagi mengandalkan Engkau. Kami hanya mengandalkan pikiran kami Tuhan. Engkau menantikan kami tapi kami tidak mau datang padamu. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih buat masalah-masalah hidup kami. Terima kasih buat keadaan-keadaan kami yang hancur lebur Tuhan. Supaya kami datang dan kami tahu kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan tempat ini di hadapan-Mu Bapa. Segala sesuatu yang kami pakai Tuhan untuk memuliakan Engkau. Biarlah Engkau kuduskan Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua penyertaan-Mu. Buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Itu semata-mata karena belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya dengan hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, biarlah nyata kehendak-Mu tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Kristus Rajaku. Tiada
namamu yang berkuasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Kristus Rajaku, Kau Rajaku. sungguh indah namamu, tiada sepertimu. Korototaka masata Sungguh kiara. indah namamu, Oh Yesus ikorotaya nama. Sungguh indah namamu. Yesus Tuhan. Oh yokorapananaka. Oh Yesus ikorotaka parana. Yesus Tuhanku. Sungguh indah namamu. Namamu berkuasa Tuhan. Namamu Yesus. Berkuasa mengalahkanmu. Kau bukankan buat dosa. Suka bersorak memuliakanmu. Karena Engkau melampaui. Kau tak terlihat, tiada duanya. Selamanya Kau yang percaya, Kau yang berkuasa. Nama di segala nama. Sungguh indah namamu. sungguh indah namamu. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Engkau letakkan mana. Hirodoya laka. Oh letakkan mana nakia. Hirodoya mana kasihku. Oh Yesus Tuhanku. Sungguh indah namamu Tuhan. Namamu Bapa. Namamu Yesusku. Namamu berkuasa Tuhan. Tiada sepertimu Bapa. Namamu Yesus. Sungguh indah namamu. Sungguh indah namamu. Oh Yesus Kristus Rajaku. Namamu yang selalu indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Bapa. Kami mau katakan Yesus kemuliaan bagi namamu Tuhan. Mari kita berdiri, kita katakan Yesus kemuliaan namamu Tuhan. Yesus
Mari kita berdiri, kita katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian kami datang Tuhan, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, kau hadir dalam hidupku. Thank you, Lord. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, sembahnya dari hatimu, bersyukurlah. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian. Kau dengarkan Tuhan seruan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami Bapa, apapun keadaan kami Tuhan, ku menyembahmu. Sembah Dia, katakan segala pujian, syukur bagimu. Yesus, kau katakan, oh ya katakan, oh Yesus Tuhanku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu.
Terima kasih buat cintamu Tuhan. Kayak mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Oh Tuhan. Oh Yesusku. Mari kita katakan bersama-sama. Walau ku harus berjalan, aku tahu Bapa Kau besertaku Tuhan. Aku tahu Kau selalu menungguku Bapa. Hanya satu kalimat Tuhan, terima kasih Yesusku. Oh Tuhan, tiada pernah sedetik aku tahu Kau tak meninggalkan aku Bapa. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau yang layak Bapa. Ku sembah Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan masa setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus aku perintahkan segala kuasa gelap yang dari ruang ini kita akan keluar dalam nama Yesus. Biarlah kasih-Mu Tuhan, damai-Mu yang terus tempat ini Bapa. Oh Tuhan, nyata dalam hidupku Bapa. Oh tiada pernah sedetik-Mu, tiada pernah Kau tinggalkan. Oh Yesus, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau-lah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan masa setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan masa setiamu Tuhan di hidupku. Masa setiamu Tuhan. Masa setiamu Tuhan. Masa setiamu Yesus di hidupku. Biarlah kami selalu berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu menyinari kami. Membuat kami tahu Tuhan.
Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, pinjaman di dalam hidupku. Kita katakan baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Biar Romo menguasai kami dan kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah dalam membungkus kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam satu nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur padamu Bapa. Amin. Lukas pasal 12 kita akan baca dari ayat yang pertama. Oke, saudara perhatikan, saya akan bacakan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
Tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak ada yang dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dan tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikatnya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela diri. Sebab pada waktu itu Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Saudaraku yang terkasih, waspada terhadap ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi, bicara ragi orang Farisi adalah kebenaran yang seolah-olah benar. Kebenaran yang seolah-olah kenyataan yang sebenarnya. Kalau kita bilang hari-hari ini sudah banyak orang mengajarkan hal-hal yang salah. Gereja sudah masuk kepada hidup yang kaya raya. Kalau percaya Tuhan, maka kau akan diberkati luar biasa. Kalau percaya Tuhan, maka masalahmu akan selesai semuanya. Tetapi banyak orang lupa bahwa ketika ada orang yang mengatakan, Yesus aku ingin mengikut engkau. Apa yang Yesus katakan? Anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Tuhan tidak menyampaikan kepada orang bahwa kau akan menjadi orang yang kaya. Kau menjadi orang yang nyaman, kau akan punya mobil, kau akan punya fasilitas, tidak. Dia cuma katakan ikutlah aku. Tanpa ada harapan yang diberikan di belakang. Kalau kau ikut aku nanti akan seperti ini. Gak ada. Tetapi yang terjadi adalah orang lebih nyaman dengan apa yang dia pandang baik. Belum dia tanya Tuhan, dia ambil keputusan. Lalu seolah-olah itu adalah Tuhan. Ketika gagal, baru dia katakan, di mana kau Tuhan? Bukankah tindakanku ini engkau yang mengajarkan? Makanya banyak orang yang jatuh ke dalam pencobaannya sendiri. Kenapa? Karena ragi. Ragi yang berasal dari pemahaman-pemahaman nenek moyang.
ragi yang berasal dari orang tua, ragi yang berasal dari banyak hal sehingga firman Tuhan bersaing di dalam dirinya. Gak tahu lagi mana yang lurus. Kenapa? Karena dia tidak bergaul dengan firman. Firman Tuhan gak dipegang, kata-kata orang tuanya dipegang. Firman Tuhan gak dipegang, otaknya yang dipegang. Firman Tuhan gak dipegang, suara anaknya yang dipegang. Ya kan? Firman Tuhan gak dipegang, suara perasaannya yang dipegang. Makanya kebanyakan orang akhirnya jatuh ke dalam kekecewaan. Kekecewaan akan hidup, kekecewaan akan Tuhan. Gak sedikit banyak karena salah pemikiran, karena salah ragi, karena salah pengajaran yang dipegang, akhirnya banyak orang pingin mati. Banyak orang selingkuh. Ya. Teman saya yang sudah hebat pelayanan dibilang, akhirnya selingkuh. Ada yang berzina dengan orang lain. Kenapa? Karena terlalu banyak ragi. Terlalu banyak pengajaran-pengajaran dalam pikiran. Apalagi mungkin banyak orang mengatakan bahwa gereja semua sama. Sama kok gereja. Saya nggak bisa gereja pagi, masih aja gereja sore. Ya kan? Nggak bisa lagi gereja malam. Nggak bisa lagi, udah nanti masih ada PA, masih ada pertanggiangan, masih ada ini. Oh, toh juga banyak di YouTube pengajaran-pengajaran. Nggak perlu ke gereja. Lama-lama diberikan diintimidasi oleh otak kita, oleh iblis supaya nggak perlu firman Tuhan. Nggak perlu persekutuan. Nggak perlu hadirat Tuhan sehingga orang tidak lagi mencari hadirat Tuhan. Nggak perlu. Makanya keadaan hidupnya begitu-gitu aja. Saudara, ketika seorang tidak hidup ke dalam hadirat Tuhan, maka hidupnya akan hancur. Semua orang pingin tenang. Bagaimana pingin tenang? Dapat uang? Tidak. Uang tidak memberikan ketenangan. Akan ada kegelisahan. Hari-hari ini orang-orang kaya mulai gelisah. Kenapa? Pajak sudah mulai naik. Mulai berpikir bagaimana menipu pajak. Itu yang terjadi. Gelisah. Hartanya banyak dia gelisah. Karena tidak hidup ke dalam hadirat Tuhan. Makanya saudaraku, kalau kita perhatikan di 2 dan 3 dikatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi. Kadang kita masuk dalam jebakan Batman. Datang ke Tuhan seolah-olah kita adalah orang suci. Pada hari Minggu kita adalah orang yang taat. Tetapi hati kita penuh dengan luka. Penuh dengan keinginan dan dosa. Padahal Alkitab mengatakan ketika engkau mengikut aku, buanglah segala sesuatunya. Apapun itu, bicara ambisi, bicara keinginan, bicara apapun itu. Supaya apa? Supaya kau hidup nol di hadapan Tuhan dan kau ketemu dengan hadirat Tuhan. Seorang laki-laki ketika banyak perempuan di sekelilingnya, apakah dia akan bisa setia? Susah. Kenapa? Karena dia akan membandingkan banyak hal. Oh, dia lebih baik, oh dia lagi senyum, dia lebih ramah, dia lagi gini. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika banyak di dalam hati kita penuh dengan keinginan, harapan, kekhawatiran, ketakutan, maka kita akan beralih dari Tuhan. Inilah yang dikatakan ragi yang merusak pikiran kita.
Lalu dengan gampang kita katakan, kan saya sudah memilih yang terbaik buat saya. Kan banyak orang, filsafat dunia mengatakan be yourself. Putuskan apa yang terbaik dengan hidupmu. Tapi lupa bahwa harusnya kita putuskan bersama firman Tuhan. Akhirnya kita tidak sampai lagi ke pemahaman mendengarkan suara Tuhan dan hidup dengan kebenaran. Kacau balau. Hidup menjadi stagnan, gitu-gitu aja. Tiap hari gelisah, tiap hari khawatir, tiap hari ribut, tiap hari emosi. Tiap hari mikirin ketakutan akan uang dan uang. Seolah-olah itulah yang paling benar. Gak apa-apa, ninggalin gereja untuk pekerjaan. Gak apa-apa, karena itu ragi. Lebih bagus kita masuk dalam penderitaan, kita kehilangan mungkin harta dunia ini, kita makan gak makan, tapi ketika kita mati masuk kerajaan sorga. Daripada kita punya semuanya, tapi kita kehilangan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak pernah takut akan Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat 5, aku akan menunjukkan kepada siapa kamu harus takut. Bukan takut miskin, bukan takut gak dapat jodoh, bukan takut menderita. Tapi kita harus takut kepada Dia yang sudah mati buat kita. Amin. Itu yang Tuhan minta. Takut akan Dia. Yang selama ini orang tidak takut lagi. Lebih takut orang tidak makan daripada tidak punya Tuhan. Kau menangis karena kau putus dengan pacarmu. Tapi kau gak pernah menangis ketika hubungan dengan Tuhan putus. Kau menangis ketika kehilangan banyak harapan dalam hidupmu. Tapi kau tidak pernah menangis ketika Tuhan jauh darimu. Bagaimana bisa muncul hadirat Tuhan yang mengubahkan hidupmu? Kalau ketakutan-ketakutanmu akan yang lain lebih banyak. Pertanyaan buat kita, siapa yang mengampunimu? Siapa yang memberkatimu? Siapa yang menyelamatkanmu? Kenapa yang lain yang kau takutin? Kenapa yang lain yang kau sembah? Kenapa yang lain yang kau waspadain daripada kau kehilangan Tuhan? Apakah bisa dengan semua kekuatanmu kau bisa menggapai Tuhan? Saudara, inilah ragi-ragi yang merusak pikiran kita. Ketika kita tidak punya statement bahwa hanya Tuhan yang menentukan hidupku, hanya Yesus yang menentukan semua kehidupanku, maka sia-sialah semua hidupmu. Pernyataan yang harus lahir dari hati, aku harus hanya takut kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Bukan takut kepada dunia ini. Bukan takut kepada masa depan. Bagaimana masa depanmu bisa Tuhan bukakan lebih baik kalau kau tidak punya terang Kristus? Gak akan pernah bisa. Kau hanya akan berkutat di lingkaran setan yang itu-itu saja. Habis masalah satu, masalah berikutnya. Habis masalah itu, terus. Apakah kita hidup untuk masalah? Apakah kita hidup untuk stres? Karena Yesus katakan rancanganku damai sejahtera bagimu. Bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku damai sejahtera yang membuat kau hidup.
bukan rancangan kehancuran. Tapi pikiran kita lah yang membuat kita hancur. Karena terlalu banyak pilihan-pilihan yang kita update dalam pikiran kita. Kita update dari sana, enggak apa-apa. Mungkin kita bilang sekali-sekali enggak ke gereja enggak apa-apa. Enggak baca firman Tuhan sekali-sekali enggak apa-apa. Enggak serius ke Tuhan itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting gereja aja. Mau dapat hadirat Tuhan, mau dijamah enggak dijamah enggak apa-apa. Biasa itu semua orang juga sekarang enggak ada yang dijamah. Padahal karena hati yang batu, hati yang penuh dengan dosa, makanya Tuhan gak hadir. Lalu kasih ayat firman Tuhan. Tuhan datang kepada orang berdosa. Saya mau katakan, saya mau luruskan kawan-kawan. Saudaraku, Tuhan hanya datang kepada orang berdosa yang menyesali dosanya. Kalau kita statusnya orang berdosa, Tuhan tidak datang. Tuhan tidak mengubah apa-apa dalam hidupmu. Hanya orang yang berdosa dan menyadari dosanya. Baru Tuhan hadir. Kalau enggak. Selama ini banyak orang selalu mengatakan, oh saya orang berdosa, Tuhan pasti datang. Jangan kita GR. Karena Tuhan tidak datang kalau statusmu hanya orang berdosa. Tapi Tuhan datang kepada orang berdosa yang menyesali dosanya. Supaya berbalik. Itu yang Tuhan mau. Makanya dikatakan ketika kau takut akan Dia yang memindahkan kau dari sorga ke neraka, dari neraka ke sorga. Itu yang kau takutin. Takut kepada yang bisa membunuh. Kalau dikatakan apa? Yang mempunyai kuasa, ayat 5, yang mempunyai kuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Itu yang kita takutin. Makanya saudaraku, ketika kita tidak mengalami perjumpaan pribadi, ketika kita tidak memfokuskan mata kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan gini-gini saja. Kalau kita mau mengejar dunia ini sampai kapan? Sebesar apa? Sebatas apa? Kalau kita hidup kita hanya mengejar dunia ini, kita akan letih. Coba mulai saudara-saudara berkaca. Lihat wajahmu yang tidak berseri-seri. Lihat wajahmu yang selalu susah, penuh dengan masalah, dikecewakan, disakiti, ditinggal, dihina. Karena sebenarnya kau tidak masuk dalam hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Kau hanya masih status apakah dekat saya nggak tahu, apakah saudara sudah dekat Tuhan apa belum. Tapi yang saya tahu orang yang mau hidup dalam Tuhan dia akan berseri-seri. Saya ajarkan kepada saudara bahwa kita di sini bukan mencari dekat Tuhan. Ya, kita harus sepakat. Saya mengajarkan kepada saudara kita di tempat ini bukan mencari dekat Tuhan. Tapi kita menyatu dengan Tuhan. Itulah target kita. Kalau dekat kepada Tuhan, kau dekat api panas, dekat es dingin, ketika jauh kau som-som kuku. Tapi begitu kau nempel dengan Tuhan, Yohanes 15 katakan apa? Kalau kau nempel kau akan berbuah. Tapi kalau kau cuma dekat, kau gak akan berbuah. Makanya banyak orang ketika ada masalah dia nangis-nangis di hadapan Tuhan. Waktu masalahnya selesai dia kabur. Kenapa? Karena kau statusnya hanya sebagai pengemis. Status rohani yang pengemis, datang hanya minta supaya diberkati, datang hanya minta supaya masalahmu selesai. Ketika dikasih kau kabur. Inilah kejahatan, inilah ragi. Inilah kehidupan hati yang tidak pernah takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan apa yang kau takutin itu yang terjadi padamu. Kau takut miskin, miskinlah kau.
Kau takut susah, susahlah kau. Tidak ada yang kita takutin selain Tuhan. Di Amsal katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau hikmat ini Tuhan bukakan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bagaimana menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi mertua, menghadapi saudara, menghadapi yang lain. Karena ada hikmat yang dibukakan. Kalau nggak ada hikmat yang dibukakan, bawaannya apa? Kalau nggak marah, memaki, menampar, injak-injak orang. Itulah kalau nggak ada hikmat. Makanya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau takut akan Tuhan, permulaan hikmat, maka dia akan mengeluarkan banyak dosa dari dalamnya. Orang bilang, saya takut akan Tuhan, tapi dendam berkarat, kekecewaan, itu kau nggak takut akan Tuhan. Kau berteman dengan iblis. Maka saudaraku, ketika kita tidak keluar dari ragi-ragi yang merusak pikiran kita, dari ragi-ragi yang menghancurkan kehidupan kita, maka kita tidak akan mempunyai damai sejahtera sampai kita mati. Itu masalahnya. Makanya saudaraku, Alkitab katakan apa? Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Apa itu? Kerajaan sorga, Allah yang hidup, penebusan Kristus, pengampunan. Dia sumber segala sesuatu. Itu yang ada. Bukan kita memikirkan hidup ini capek. Saya gak pernah mau tahu dengan hidup ini. Kalau dalam pelayanan ini nanti saya harus tidur di kolong jembatan karena saya gak punya uang lagi pelayanan, biarin aja, bodo amat. Emang gue pikirin. Karena yang ku takutin adalah Tuhan. Ya. Kalau suatu saat gereja ini tidak ada lagi uang operasional, saya katakan umumkan ke tengah-tengah dunia, Tuhan Yesus bangkrut. Dia gak sanggup menyiapkan dana operasional untuk pelayanannya. Saya akan umumkan itu. Karena bagi saya, iman saya adalah saya percaya bahwa segala sesuatu yang saya lakukan Tuhan berkenan. Kalau dia gak berkenan saya pergi. Ngapain? Mending saya di mall enak. Ya, gak perlu saya harus siapin khotbah, gak perlu saya harus gimana-gimana banget. Sudah. Saudara, kalau kita perhatikan lagi di ayat berikutnya, Tuhan menyebutkan, menyatakan bahwa semua dalam kontrolnya. Semua dalam kontrolnya, semua dalam kuasanya. Makanya dikatakan tidak ada satupun dari rambutmu yang akan jatuh yang tidak Tuhan hitung. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang benar-benar menguasai setiap detik, setiap sudut kehidupan kita. Kalau kita pahamin ini, berarti tidak ada kata takut lagi dengan dunia ini. Enggak ada lagi bicara tentang melanggar firman Tuhan. Yang ada kita hanya menyembah Dia tiap hari. Kita memuliakan Dia tiap hari. Kita akan cepat membuang segala dosa. Karena rugi kan. Kita kumpulkan sakit hati kita. Hidup kita bangun pagi murung, gak enak, bawaannya uring-uringan, gak tenang. Kan kita bodoh. Yang harusnya saya memilih damai sejahtera. Apa itu? Yesus Kristus. Tuhan yang saya sembah. Yang lain saya buang. Apa sih susahnya mengampuni orang yang menyakiti kita? Gampang kok. Ya, paling gampang. Udah. Gampangnya sederhana. Kita berpikir aja. Saya nggak tahu di sini ada nggak kalau dilempar orang gila sakit hati? Ada? Mungkin jangan-jangan ada lagi kan? Ada nggak di tempat ini, di saudara-saudara yang kalau dilempar orang gila sakit hati?
Kalau ada kau lebih gila daripada orang itu. Iya kan? Betul? Karena gak bisa, dia gila. Sama orang yang sering menyakiti orang lain itu orang gila. Kenapa? Karena kita katakan hadirkanlah damai sejahtera buat orang lain. Kalau kau datang ke tempat orang, nyatakanlah shalom buat dia. Ini yang harus kita pahami. Bahwa Yesus mau kita menghadirkan damai sejahtera di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ampunilah setiap orang yang menyakiti. Bagaimana caranya? Woi, kalau disakiti ya orang gila, udah ngapain gue pikirin, biarin aja. Gila sih susah. Gak akan menang kita lawan orang gila, benar gak? Gak akan menang. Kita mau coba pembelaan, saya sudah melakukan begini, kok dia begini sama saya sudah begini tapi dia begini. Namanya juga dia orang gila. Kita mau jelaskan sampai berbusa, sampai berbui, sampai membela diri, sampai bawa parang mungkin. Dia akan bilang, kau tetap salah, udah selesai. Harusnya dalam hati kita, ya Tuhan aku mengampuni dia. Sesakit apapun itu. Karena engkau sudah mengampuni aku sesakit apapun yang kulakukan padamu. Amin. Seperti Tuhan mengampuni kita. Seperti itu kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Amin. Kita belum seperti Yesus kan. Diludahin, dihina, ditusuk ya kan. Ya kalau masih omongan, masih menyakiti secara perasaan itu kan buang aja perasaanmu ya kan. Makanya musuh yang terutama dalam roh itu adalah perasaan orang. Perasaan, aduh aku kok diomongin begini, aduh aku udah berkorban begini, kok dia begini sama saya, udah. Makan aja tuh perasaan biar makin gemuk. Ya, benar gak? Kalau orang makan perasaan makin sehat gak? Makin sehat gak makin perasaan? Hah? Ada udah makin sehat pula lagi makan perasaan. Buang tuh perasaan itu bikin racun dalam hidup kita. Kita mau tenang, kita mau sukacita, ya kan? Benar gak? Masa kita punya pasangan yang sudah Tuhan kirimkan, gak bisa kita nikmati. Gak bisa kita bersama-sama. Ya, Tuhan kasih uang yang sudah cukup buat makan kita mikirkan makan yang akan 5 hari lagi, kan itu bodoh. Tuhan kasih hari ini uang kau nikmatin. Kau nikmati bukan berhambur-hambur, kau nikmatin apa yang bisa kau nikmatin. Bukan dikasih hari ini Tuhan kasih berkat 200.000 kau habiskan hari ini, itu namanya konyol juga. Kau cukupkan aja, dah makanku 1 piring. Ya, kalau lebih dari 2 piring akan timbul penyakit. Ya kan, ngantuk, kena gula. 1 piring. Cukupkan apa yang kau pakai hari ini. Amin. Ya. Biarlah kita takut akan Tuhan. Mari kita buang ragi-ragi yang selama ini menghancurkan kita. Paradigma, doktrin, apapun itu yang membuat batasan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang membuat kita kehilangan Tuhan. Yang selama ini kita selalu takut bangun pagi. Mari kita buang. Saya dulu utang saya banyak sampai saya takut Tuhan maunya gak ada lagi matahari terbit. Maunya malam terus, itu saya alamin. Begitu saya bilang Tuhan saya sediakan apapun terjadi, terjadilah. Tuhan pulihkan kok. Saya saksi, Tuhan pulihkan banyak hal. Saya ngalamin, jatuh bangun saya ngalamin. Tapi saya tahu di tengah-tengah kejatuhan saya tahu itu karena kebodohan saya. Dan saya cuma minta belas kasihan-Mu Tuhan. Dan Tuhan pulihkan pelan-pelan. Tuhan pulihkan. Makanya saudaraku, belajarlah untuk takut akan Tuhan. Yang kita pegang itu firman Tuhan, bukan otak kita. Yang kita pegang firman Tuhan, bukan pengetahuan kita. Yang kita pegang firman Tuhan, bukan orang tua yang kita pegang. Amin. Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu orang tua yang lahir dari firman Tuhan, dia akan mengatakan yang benar kepada anak-anaknya. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapkan hatimu, Bapak Ibu, kita akan masuk perjamuan kudus.
Mari pelayan mimbar silakan naik. Biarlah kasih Tuhan tinggal atas kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Jangan kita terjebak dengan semua rutinitas dan ketakutan kita. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdiri, kita katakan dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Allah kami yang hidup. Ku sembahkan Bapa penciptaku. Ku sembahkan Yesus penebusku. Yesus penebusku, Darahmu tebusku. Pulihkan hidupku. Ku sembah, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, Bapa penciptaku. Ku sembah Kau, Yesus penebusku. Darahmu tebusku. Pulihkan hidupku. Ku sembah, ku muliakan nama-Mu. Sebab Kau besar,
minta ampun sama Tuhan atas semua segala pelanggaran yang saudara lakukan. Mari silakan. Engkau dengarkan teriakan hati kami Tuhan, dan ampunilah kami akan pelanggaran kami, dosa-dosa kami ya Bapa. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan kudus Bapa, biarlah Tuhan Engkau kuduskan kami. Karena perjamuan-Mu adalah perjamuan yang kudus mengingat akan keberadaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua cinta-Mu atas hidup kami Tuhan. Layakkan kami mengadakan perjamuan kudus ini Bapa, biar kami dan Engkau menyatu Tuhan, dan kami boleh selalu menyembah dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk pengampunan-Mu. Amin. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kau percaya bahwa di tanganmu ini adalah tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, angkat anggurmu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini selama engkau masih hidup. Apakah engkau percaya bahwa anggur tanganmu ini adalah darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus. Sebab kau besar, besarlah kau Tuhan. Sebab kau mulia, mulialah kau Yesus. Agunglah namamu di bumi. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita beria-ria karena Dia Allah kita yang hidup. Amin.
Ada satu sobat kita yang selalu bersahabat dengan kita. Namanya Yesus Kristus. Hanya bersukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang amin. Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Beri kepada Yesus Tuhan kita. Dialah kemuliaan itu, dialah sahabat kita. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Langit dan bumi puji Tuhan, kita pun harus memuji Tuhan. Amin. Mari kita katakan langit dan bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya menyatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Langit bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Raja. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Ku puji. Katakan Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji. Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya.
Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Kau puji, kau sembah, kau puji, kau sembah. Yesus Kristus Sapa Rabu. Kau puji, kau sembah, kau puji, kau sembah. Yesus Tuhan datang. Kau puji, kau sembah, kau puji, kau sembah. Yesus Kristus Sapa Rabu. Kau sembah, Yesus Tuhan datang. Haleluya, Angkat kedua tanganmu, mari kita tutup ibadah kita. Engkau lihat ya Bapa, tangan-tangan kami yang terangkat ini Tuhan. Tanda penyerahan kami dan ketidakmampuan kami. Biarlah tanganmu menyatu atas tangan kami. Dan tanganmu kau tumpang atas kepala kami dan memberkati kami. Mengurapi kami Tuhan. Supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau mau berkati dengan apa yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau mau cukupkan dengan apa yang mereka makan. Engkau mau berikan berkat embun pagi atas mereka. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas-Mu. Kekuatan dan kasih berkat turun atas-Mu. Damai yang dari sorga, dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu, dari Roh Kudus Roh Allah yang mengajar, merawat dan memelihara engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semua kita yang percaya berkata, Amin.